Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa mussallian ala rasulillah. Sahabat Firma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan Afikri di pembahasan Risalah Irma. Mungkin sahabat masih bingung ya mengenai pembahasan kita Risalah Irma itu yang seperti apa. Jadi secara sederhana, risalah itu bisa dimaknai sebagai ringkasan berkenaan dengan ilmu tertentu ya. Sehingga yang kita bahas adalah ringkasan mengenai ikatan remaja masjid. Nah, Fikri sudah sampaikan di video Risalah Irma yang pertama. Gambarannya adalah nanti kita akan coba membahas mengenai apa itu ikatan, kemudian apa itu remaja, dan apa itu masjid. Nah, di video yang pertama sudah disampaikan bahwa yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah pelakunya, subjeknya, yaitu remajanya. Nah, setelah remaja nanti kita akan membahas mengenai masjid, dan setelah masjid kita akan membahas mengenai ikatan. Baik, untuk reminder, pengingat, kita flashback dulu bahwa di Risalah Irma bagian pertama, Afikri sudah sampaikan mengenai potensi yang dimiliki oleh remaja. Ada dua potensi, yang pertama potensi fisik, dan yang kedua potensi akal. Itu kita sudah bahas di video pertama. Nah, kemudian berlanjut kepada pembahasan yang kedua. Di video yang kedua, kita juga sudah membahas bagaimana agar potensi tersebut bisa dimaksimalkan. Yaitu misalnya kalau fisik, ya kita rajin berolahraga. Kalau potensi akal, ya kita banyak membaca buku, diskusi, sharing, ya ikut kajian. Maka itu yang akan memaksimalkan potensi besar remaja, yaitu fisik dan akal. Ya, insya Allah di video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari video sebelumnya. Nah, yang ketiga, pembahasan di Risalah Irma itu adalah bahwa remaja yang kuat fisiknya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan dari para kesatria adalah mereka yang tangguh fisiknya. Ini secara alamiah kita akan melihat bahwa orang yang fisiknya lebih kuat itu rata-rata akan lebih sanggup untuk bertahan. Nah, apalagi jika berusaha mencapai level remaja yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan ilmunya. Pasti hasilnya akan bukan hanya kesatria yang kuat, namun juga cerdas akalnya. Nah, sehingga di sini penekanannya adalah bahwa dalam kondisi di mana fisik kita ini sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi mengenai kapasitas keimanan dan keilmuan kita. Nah, sehingga potensi yang kita miliki, potensi yang kaum muda, khususnya remaja miliki, bukan hanya sebatas kekuatan fisiknya, melainkan juga kekuatan akalnya, kecerdasan intelektualnya. Apalagi kita sebagai seorang muslim dituntut untuk memiliki iman yang kokoh. Nah, maka dari itu, sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi besar yang dimiliki oleh remaja ini jangan sampai disia-siakan. Potensi fisik terus dilatih, kemudian potensi akal juga terus dilatih. Nah, sehingga ketika potensi fisik dan potensi akal ini terus dilatih, maka insya Allah remaja ini akan menjadi remaja yang tangguh luar dalam, ya, tangguh luar dalam. Karena tidak sedikit di antara remaja yang tangguhnya hanya sebatas fisiknya, atau tangguhnya hanya sebatas pemikirannya saja, sehingga
harapannya kita menginginkan remaja itu fisiknya bagus, kemudian akalnya bagus, keimanannya juga kokoh. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, serta kaum muslimin dalam kurun generasi ke generasi yang mereka bukan hanya cerdas, pandai sebagaimana ulama, namun juga mereka sebagaimana kesatria yang tangguh di medan perang, yang tangguh di medan jihad. Nah, ini semoga menjadi motivasi di pertemuan yang ketiga ini agar remaja terus memperbaiki kualitas fisiknya, memperbaiki kualitas akalnya, memperbaiki kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita lanjutkan di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.